Hello everyone, and welcome back to Lisan here. Nice to meet you this time again and this special opportunity because I can meet this Peter again because I really want to share about my knowledge of English, and today this is special because now I can share about English again. Okay, well everyone, and especially for my students at SMP Negeri Tengarong. Jadi hari ini Mister akan menyampaikan materi dan mungkin ini belum ada di materi kita nanti ya, tapi semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan materi yang akan Mister bahas di sini adalah ini mengenai tentang modal verb atau kata kerja bantu ya dalam bahasa Indonesia-nya. Dan mungkin dari beberapa kalian sudah bisa atau sudah pernah ya mendapatkan materi seperti ini, dan Mister rasa ini nggak terlalu sulit ya, tapi ketika kita tidak sering mempelajarinya maka mungkin ini akan menjadi sesuatu yang sulit. Nah ya, oleh karena itu Mister akan coba membahas ini ya. Oke, jadi Mister udah buatkan contoh ya. Oke, jadi kita lihat di papan tulis ada dua contoh penggunaan can dulu ya. Nanti setelah itu Mister akan kasih contoh penggunaan could. Jadi can, dan ini menyatakan tentang ability atau kemampuan. Artinya ini bisa menyangkut tentang kemampuan dan ketidakmampuan ya. Karena di sini ada negatif, ada positif, ada questions atau pertanyaan. Nah, kita coba lihat contoh yang pertama. Di sini ada kalimatnya seperti ini. I can swim. Ya, I can swim. Saya bisa berenang. Nah, ini sudah menyatakan bahwa saya bisa apa? Bisa berenang ya. Jadi ini menyangkut tentang ability atau kemampuan. Negatifnya kita bisa bilang I cannot swim. I cannot swim. Atau saya tidak bisa berenang. Ini menyatakan tentang ketidakmampuannya. Artinya kita nggak bisa berenang atau saya tidak bisa berenang. Dan yang ketiga, Mister di sini contoh yaitu menyangkut tentang pertanyaan. Ya, di sini kita bisa bilang can I swim? Can I swim? Atau dapatkah, bisakah saya berenang? Nah, ini sudah menyangkut tentang bertanya apa yang bisa saya lakukan, apakah saya bisa berenang atau tidak, gitu ya. Yang kedua di sini Mister punya contoh. Yang pertama positif, she can dance, atau dia perempuan bisa menari ya. Jadi ini menyangkut tentang seperempuan ini bisa menari. Yang kedua ini kita bisa lihat she cannot dance, atau dia perempuan tidak bisa menari. Nah, ini menyatakan bahwa si perempuan ini dia tidak bisa menari. Dan yang ketiga can she dance, ya, ini menyatakan dia bertanya atau saya bertanya apakah si perempuan ini bisa menari. Nah, ini contoh dua ini menyatakan tentang ability ya, atau kemampuan yang bisa kita lakukan. Nah, ini penggunaan can. Setelahnya Mister akan menyampaikan tentang contoh penggunaan could. Tetap diperhatikan baik-baik, oke? Nah, oke, jadi Mister akan menyampaikan contoh yang menyangkut tentang penggunaan could ya. Jadi penggunaan could kita bisa pakai gini. Ini untuk yang pertama untuk meminta pertolongan atau asking for help, and the second is ini tentang ability atau kemampuan ya. Yang pertama contohnya penggunaan could misalkan gini. Nah, could you open the door please? Could you open the door please? Gitu ya. Could you open the door please? Nah, ini penggunaan could. Ini biasa penggunaannya sopan ya. Beda dengan can, misalkan can you open the window please, gitu ya. Can you open the window, atau seperti itu. Nah, penggunaan can ini sebenarnya sedikit tidak sopan ketika kalian berbicara dengan yang lebih tua daripada kalian. Nah, ketika kalian berbicara dengan yang lebih tua atau meminta suatu pertolongan kepada orang yang lebih tua, kalian bisa pakai kata could. Could you open the door please, gitu ya. Jadi ini lebih sopan penggunaannya. Nah, yang kedua, misalkan ini tentang ability atau kemampuan. I could play soccer. Ya, I could play soccer.
saya bisa bermain bola. Nah, gini penggunaannya ya. Jadi could dengan can sebenarnya ini maknanya sama, hanya penggunaannya yang sedikit berbeda. Ketika kalian berbicara dengan seseorang yang lebih tua daripada kalian bisa pakai could. Tetapi ketika sesama usia, kalian bisa pakai can. Dan itu bisa menyangkut tentang kemampuan ataupun meminta sebuah atau suatu pertolongan kepada seseorang. Oke, jadi itu contoh daripada can dan could. Semoga bisa dipahami baik-baik ya, dan bisa bermanfaat. Okay everyone, maybe that's all from me, and this is my explanation about can and could. I hope this can benefit for all of you, and don't forget, if you like this video, click button like below, and don't forget to subscribe and share this video so everybody can know about our lesson today. And maybe that's all from me. Thank you so much again, and see you in the next video. See you.